Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu lahu mulku samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, berjumpa lagi kita dalam tausiah kali ini. Mari bersama-sama kita bersungguh-sungguh sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, mensyukurin semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Minimal jemaah rahimakumullah, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita mengucapkan tahmid, ucapan alhamdulillah dengan penuh kesadaran bahwa sungguhnya hanya Allah lah yang berikan kenikmatan. Namun sungguhnya saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah menginginkan kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita adalah semua nikmat-nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk qarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, salawat kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhir hayatnya beliau menunjukkan rasa cintanya yang luar biasa kepada kita jemaah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dari lisannya yang mulia ketika akhir hayatnya dia mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dari itu saudara-saudaraku rahimakumullah, mari kita bahas cintanya Rasulullah SAW dengan selalu berselawat, selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dalam surah ini Allah meminta atau memerintahkan kepada Anas, manusia, untuk ubudu, beribadah kepada Allah. Yang mana perintah ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. La'alakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang menariknya di sini saudara-saudaraku, ayat ini dimulai kata Anas, manusia. Yaitu ketika jasad kita, badan kita masih menyatu dengan ruh. Apabila diri kita tinggal badannya saja, maka disebutlah kita bukan Anas lagi, bukan manusia lagi, tapi disebut mungkin mayit ataupun jenazah. Tetapi apabila tubuh kita telah hancur jadi tanah dan tinggallah ruh kita saja, maka sebutannya pun juga akan berbeda menjadi almarhum atau almarhumah. Baik jenazah ataupun almarhum, almarhumah tidak lagi ubudu oleh Allah, tidak lagi diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah adalah manusia, yaitu ketika jasad
dan ruhnya masih bersatu, tidak terpisahkan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka beruntunglah kita hari ini, di bulan Ramadan ini, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita masih anas, masih disebut manusia, masih hidup. Walaupun mungkin di bulan-bulan sebelum Ramadan ini kita tidak pernah berminta kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah untuk bertemu di bulan Ramadan. Tetapi Allah tetap mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Ini nikmat yang luar biasa, saudara-saudaraku rahimakumullah. Karena di dalam surah An-Najm ayat 39 Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maksudnya kita akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala selama kita masih disebut dengan manusia. Namun ketika kita telah wafat, maka kata Allah, illa masa. Apa yang kita peroleh adalah ketika kita masih hidup. Ayat inilah, saudara-saudaraku jemaah rahimakumullah, melahirkan hadis yang nanti sungguh masyhur. Apabila, kata Rasulullah, anak Adam meninggal dunia, semuanya terputus. Maka terputuslah amalnya, sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mari kita bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alladzina min qablikum, la'alakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, la'alakum tattaqun, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan di surah Ali Imran ayat 132, Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada keampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. La'alakum tattaqun, kata Allah. Diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam 1 bulan penuh ini, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, bertakwa. Nantinya akan memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah, dan juga surganya yang seluas langit dan bumi. 1 bulan penuh ini, ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, mengerjakan amal soleh, maka akan menumbuh suburkan sifat atau potensi ketakwaan yang ada pada diri kita. Atau apabila kita bersungguh-sungguh berpuasa dan mengerjakan amal soleh, itu merupakan latihan untuk kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka tentu kita akan terbiasa untuk beramal ibadah, beramal soleh, sebagai orang-orang yang bertakwa. Mengapa di bulan penuh ini
Di bulan Ramadan ini akan menumbuh suburkan sifat atau potensi ketakwaan yang ada pada diri kita. Dalam surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 7 dan 8 Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi penciptaan jiwa dan penyempurnaan jiwa yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Fujur ini, saudaraku, rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran terjemah Kemenak RI, artikan sebagai fasik. Sedang takwa adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Fujur ini yang berarti fasik, kita rujuk saja satu ayat dalam Al-Quran. Pengertian dari fasik ini adalah wala takunu alladziina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kembali kita lihat dalam terjemah Al-Quran, surah Al-Hasyr ini Allah mengatakan bahwa janganlah kamu seperti orang-orang yang lupakan Allah. Lalu Allah menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Dia lupa orang-orang fasik ini, saudara-saudaraku rahimakumullah, dia berasal dari mana. Sudah apa dia diciptakan di dunia ini dan dia akan kembali kemana. Dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dia diciptakan Allah agar punya tujuan untuk selalu beribadah kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka lupa, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian kita juga mempunyai sifat potensi yang luar biasa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan inilah, saudara-saudaraku rahimakumullah, ditumbuh suburkan sifat ketakwaan kita ini. Untuk selalu beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di bulan Ramadan ini, kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Misal kita melaksanakan shaum, kita misalnya dihidangkan satu makanan yang paling enak, yang itu menjadi makanan favorit kita. Di siang hari, di kamar yang terkunci, tetapi kita tidak memakannya, mengkonsumsinya. Karena kita punya keyakinan bahwa Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang memperhatikan kita terhadap kesungguhan shaum atau puasa yang kita kerjakan. Ini luar biasa, saudara-saudaraku rahimakumullah. Begitu hebatnya potensi kelakuan yang tumbuh pada saat kejadian yang demikian. Kemudian juga selanjutnya, kecuali di bulan Ramadan ini, kita menumbuh suburkan sifat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini juga, saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah juga memberikan yang luar biasa pada kita semua. Yang sering disebut oleh kebanyakan ustadz, orang-orang, bahwa di bulan Ramadan ini, kecuali kita menumbuh suburkan sifat ketakwaan kita, karakter takwaan kita, kita juga memperoleh panen pahala. Yang pertama, kata Rasulullah dalam Rawahul Tirmizi, hadis sahih riwayat Tirmizi, siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala
orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kita bisa memperoleh pahala puasa, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kecuali kita berpuasa, kita juga bisa memperoleh pahala puasa dari orang-orang yang lain apabila kita memberikan makan, bersodakoh untuk orang-orang yang berbuka. Yang berikutnya lagi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita ini pendosa. Dan apabila kita saum berpuasa di bulan Ramadan, maka lewat lisannya Rasulullah SAW, semua dosa-dosa kita akan dihapuskan. Berikutnya lagi, barang siapa yang melakukan kewajiban pada bulan Ramadan, 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Dikalikan 70 kali lipat. Misal kita sholat 5 waktu yang wajib, kita laksanakan di masjid, mendapatkan keutamaan 27 darajah, maka itu akan dikalikan 70 kali lipat di bulan Ramadan ini. Luar biasa, rahimakumullah. Berikutnya lagi, siapa yang melakukan kewajiban pada bulan Ramadan, berikutnya lagi, amalan puasa adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Diambil sama Allah. Diminta sama Allah. Amalan puasa kita, menahan hawa nafsu kita. Hadis Bukhari. Tidak ada amalan ibadah lain yang diambil langsung oleh Allah. Allah sendiri yang menghitung dan sebagainya. Kecuali saum di bulan Ramadan. Berikutnya lagi, Lailatul Qadri khair min alfi sahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran surah Al-Qadr ayat 3. Allah memberikan karunia pada umat yang lemah seperti kita ini. Bisa beribadah dinilai dengan 1000 bulan. Dinilai umur manusia yang lemah seperti kita ini, jemaah rahimakumullah, seakan-akan dibuat begitu lama hingga 80 tahunan lebih. Dan yang paling luar biasanya, jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan nanti ketika kita hadir di hadapan Sang Khalik pencipta kita, Allah mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Barang siapa yang nanti datang kepadaku, dia membawa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, asyru amsalihha, akan aku kelipatkan, akan aku 10 kali lipatkan lagi. Masya Allah, saudara-saudara rahimakumullah. Inilah jaminan yang diberikan oleh Allah, atau balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, jemaah rahimakumullah, untuk apa pahala begitu banyaknya yang diberikan oleh Allah pada kita? Ambil satu perumpamaan pada saat seorang ibu-ibu melaksanakan umroh. Dia melihat ada nenek-nenek yang waktu itu bersama-sama dengan dia melaksanakan umroh. Nenek-nenek ini selalu tersenyum, umurnya 80-an. Tetapi dia perhatikan mengapa begitu mudahnya nenek ini atau nenek-nenek ini melaksanakan umroh pada saat sa'i dan lainnya. Padahal tubuhnya sudah renta, sudah termakan usia. Tapi dia tetap senyum dan tetap melaksanakan ibadah umrohnya dengan tersenyum. Penasaran, ibu ini bertanya kepada rombongan dari nenek-nenek tersebut,
Dijawab oleh rombongan tersebut bahwa nenek-nenek ini adalah seorang rubiah, seorang pemandi jenazah untuk perempuan. Ternyata dia sebagai rubiah itulah, saudara-saudaraku rahimakumullah, umrohnya dimudahkan. Pelaksanaan ibadah umrohnya dimudahkan oleh Allah. Demikian juga beberapa hari yang lalu, saudara perempuanku yang di kota Jambi melaksanakan umroh. Jadi pada saat memasuki bulan Ramadan, saudariku ini, saudari Sayo itu berada di Madinah dan Mekah untuk melaksanakan umroh. Beliau ya sudah cukup berumur karena sudah pensiun. Beliau juga seorang bidan yang sering bercerita bahwa dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan bagi mereka yang misalnya melahirkan, yang mereka tidak mampu, diberi gratis sama saudari perempuanku ini. Dan alhamdulillah pada saat dia melaksanakan umroh kemarin, semuanya dimudahkan oleh Allah. Maka dari itu, kita ambil hikmah, ambil ibroh pelajaran bahwa perbuatan-perbuatan baik kita yang mendapatkan pahala di Allah, membantu kita untuk mempermudah ibadah kita, mempermudah urusan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Demikian juga, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita membutuhkan kemudahan ketika urusan kita akan berlanjut dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita akan masuk alam barzakh, alam kubur. Kita perhatikanlah umat-umat sebelum kita. Begitu lama mereka menunggu umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, apalagi mereka yang hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam. Sampai hari ini mereka masih menunggu di alam barzakh. Selama sekali untuk melanjutkan perjalanan. Yaumul Bats ini adalah hari kebangkitan. Apalagi diri kita, rahimakumullah. Ketika kita nanti berakhir di dunia ini, diwafatkan oleh Allah, kita akan masuk alam barzakh. Kita mengharapkan betul kemudahan-kemudahan dalam urusan kita di alam barzakh. Maka tentu amalan-amalan, baik itu amal ibadah, amal soleh yang telah kita lakukan semasa umur kita, semasa hidup yang Allah berikan di dunia ini, itu bisa membantu perjalanan hidup kita, memudahkan urusan kita di alam-alam berikutnya. Setelah Yaumul Ba'ats, hari berbangkit, kita nanti, saudara-saudaraku rahimakumullah, akan melanjutkan lagi perjalanan hidup kita, yaitu tahapan Yaumul Mahsyar. Hari ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kemudian kita akan melanjutkan lagi perjalanan hidup kita, yaitu Yaumul Hisab, pada hari perhitungan. Dilanjutkan lagi Yaumul Mizan, pada saat semua amal ibadah, amal soleh tadi ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan lagi Yaumul Sirat, melewati jembatan Sirat. Kemudian Yaumul Jazaun, hari pembalasan. Final berakhirnya kita. Apakah kita divonis masuk surga, udkhul jannah, atau sebaliknya, udkhul nar. Kita berakhir di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat rahimakumullah, saudara-saudara rahimakumullah, satu hari
perjalanan hidup kita selanjutnya itu satu hari akhirat. Kalfasanati ma ta'udun, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Satu hari itu 1000 tahun. Kemudian dalam surah Ma'arij ayat 4, 50.000 tahun. Satu hari perjalanan kita di akhirat. Nah, kita sangat berharap sekali, saudara-saudaraku rahimakumullah, agar kita dimudahkan dalam perjalanan hidup kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bentuk kebaikan atau pahala, balasan kebaikan berupa pahala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana bentuk dari balasan tersebut. Tapi katalah qurrata a'yun, dia hadir sebagai penyejuk mata, penyejuk pandangan kita. Insyaallah, saudara-saudaraku rahimakumullah, dengan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan dalam sepanjang usia yang diberikan oleh Allah, terutama pada saat bulan-bulan Ramadan seperti ini, maka dia akan mengundang rahmat, menghadirkan rahmat kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itulah, saudara-saudaraku rahimakumullah, udkhul jannah, kata Allah, yang akan masukkan kita ke dalam surganya. Semoga uraian yang singkat ini, tausiah yang singkat ini, saudara-saudaraku, bisa mengingatkan atau menjadi semangat akhirah kita kembali untuk beramal ibadah, beramal soleh dengan sungguh-sungguh, dan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian saja, semoga juga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.